Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dengan sempurna, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan pada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada malam hari ini kita akan mengangkat satu tema di atas judul Mitsaqun Ghalidha. Mitsaqun Ghalidha. Mitsaqun Ghalidha artinya janji yang teguh. Janji yang teguh. Kata-kata ini terdapat di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz aghadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa aghadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari diri engkau sendiri. Jadi kita, para nabi telah diambil janjinya oleh Allah, dan dari diri kita sendiri kita pun telah diambil janjinya oleh Allah. Semua nabi punya janji kepada Allah, kita pun juga punya janji kepada Allah. Di alam rahim ibu itu janji kita, primordial kontrak, perjanjian yang terikat sampai kita mati nanti. Kita mengatakan ketika di alam ruh kita, di alam arham, ketika Allah hendak meniupkan ruhnya, terlebih dahulu kita diambil janjinya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Benarkah aku Tuhanmu? Kita semua mengatakan benar ya Allah, engkau Tuhan kami. Qalu bala syahidna. Semua manusia mengatakan semua Tuhannya adalah Allah. Siapapun manusianya mengatakan di dalam rahim ibunya Tuhannya adalah Allah. Itu janjinya tuh. Karena mau memenuhi janji, lalu Allah beri ruh kita, lalu kita hidup ke muka bumi ini. Ada orang yang keguguran tuh misalnya, kada jadi melahirkan, itu karena tidak siap memegang janji tadi itu, lalu gugur ya. Karena tadi calon manusia tadi tidak sanggup memegang janji, karena memegang janji itu kan susah, tidak mudah.
memegang janji itu. Allah dalam menjelaskan tuh bahwa janji kepada Allah tuh ujiannya banyak, tantangannya banyak. Kalau tidak hati-hati, kita bisa mengabaikan, lupa kepada janji, dan itu membuat kita jadi celaka. Nah, tetapi kalau kita mampu memegang janji kepada Allah, kita akan jadi orang yang dimuliakan oleh Allah di hidup dunia dan akhirat. Nah, makanya kita yang hadir semua di hidup hari ini itu mengatakan dulu siap menerima janji dari Allah, mengatakan Tuhan kita adalah Allah. Para nabi diambil juga janjinya oleh Allah. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, mitsaqan ghalidha. Jadi bukan sekedar diambil janji, bukan sekedar mitsaq itu janji, tapi janji yang teguh, mitsaqan ghalidha, kepada diri kita dan khususnya kepada ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nama nabi yang ulul azmi, nama nabi yang terpilih. Semua nabi itu baik, kan? Dari 25 nabi itu disaring lagi, dipilih nabi yang terbaik, ulul azmi, 5 nabinya. Nah, nanti dari 5 nabi ini diseleksi lagi, dipilih 2 yang terbaik. Siapa tuh? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Nah, makanya salat tersebut ala Ibrahim, disebut nama Ibrahim dan nama Nabi Muhammad. Nah, dari 2 ini dipilih lagi yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terbaik dari seluruh nabi, manusia terbaik dari seluruh manusia. Nah, kepada nama Nabi Ulul Azmi ini Allah telah mengambil janji yang teguh, mitsaqan ghalidh, janji yang teguh. Dan setiap manusia dikasih amanah, diberikan janji, itu pasti ada sesuatu yang menjadi ujian untuk membuktikan apakah kita mampu memegang janji atau tidak. Kita nikah aja misalnya tuh. Nikah itu adalah mitsaqan ghalidh. Itu janji yang teguh. Pernikahan itu dikatakan dalam Quran adalah perjanjian yang teguh. Kata-kata mitsaqan ghalidh dalam Quran itu ada 2. Dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 21 dan surah Al-Ahzab ayat 7. Surah 33 ayat 7. Dalam pernikahan itu diambil janji yang teguh, dan begitu nikah, lihat pasti banyak ujian. Apakah suami istri mampu memegang janjinya atau tidak? Apakah suami mampu memegang janjinya? Apakah istri mampu memegang janjinya? Nah, itu namanya mitsaqan ghalidh. Setiap orang menikah diikat dengan satu perjanjian yang teguh. Maka syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, itu janji kita, janji kepada Allah. Memegang janji ini tidak mudah, karena setiap Allah memberikan amanah kita pada kita berupa janji, maka kita dituntut untuk selalu memegang janji itu. Janji kita kepada istri kita jaga baik-baik, janji kita kepada manusia, janji kita kepada orang lain, ya kan? Janji kita kepada teman sahabat kita, terutama janji kita kepada Allah itu harus dipegang teguh dengan kuat. Walaupun banyak ujian, walaupun banyak tantangan, kita harus punya kekuatan mampu memegang janji. Allah memberi contoh 4 nabi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Nah, ini 4 nabi yang Allah sebutkan dalam Quran tadi, yang Allah beri mereka ujian untuk membuktikan kuat kada memegang janji atau kada. Nabi Nuh diuji. Apa ujiannya? Bagaimana kemampuan Nabi Nuh itu? Bahasa kita mengatakan itu self emotional, emotional control, kemampuan mengendalikan emosi. Emosi itu rasa, alam rasa. Dalam bahasa Quran namanya hawa. Wala tattabi'il hawa. Janganlah kalian mengikuti hawa. Diterjemahkan bahasa Indonesia, jangan kalian ikuti hawa nafsu. Hawa. Bahasa kita hawa itu adalah emosional, perasaan. Jadi manusia itu kadang-kadang yang menjadi ujiannya nomor 1 adalah soal perasaan. Perasaan kita tuh yang disentuh. Lalu makanya kadang-kadang kita kalau perasaannya kena bisa emosi. Kalau perempuan tuh kalau dia kena perasaannya, emosi dia nangis. Itu perasaan. Perasaan itu dia ciri khasnya bekerja atas dasar suka atau tidak suka. Itu perasaan. Rasa lapar. Kalau sudah datang rasa lapar kan kita makan, dan kita dibolehkan makan, tapi harus punya kemampuan mengontrol makan tadi itu. Walaupun ada rasa lapar, tapi kontrol tadi harus tetap berlaku. Emotional control, mampu mengontrol hawa tadi.
mampu mengontrol perasaan tadi. Walaupun lagi lapar, dihadapin kita makan, kadang mentang-mentang lapar, seberataan disikat habis. Itu kan tidak mampu mengontrol hawa tadi. Rasa lapar ada, boleh kalau rasa lapar dikasih makan, tapi ketika kita makan, kontrol. Kemampuan mengontrol itu namanya emotional control. Kemampuan seseorang untuk mengendalikan alam rasanya. Itu dicontohkan Nabi Nuh. Bagaimana rasa Nabi Nuh itu? Di hadapannya harus menyaksikan anak istrinya tenggelam. Coba kira-kira itu bagaimana perasaan? Ini kan soal perasaan tadi. Soal emosi. Bagaimana tuh emosional, hubungan emosi seorang ayah dengan anaknya, seorang suami dengan istrinya ketika menyaksikan anak istri di depan mata kita tenggelam. Kira-kira gimana tuh kita merasakan? Padahal bisa nolong Nabi Nuh. Nabi Nuh bisa nolong, cuman Allah melarangnya. Jangan tolong mereka, kata Allah. Itu bukan keluargamu. Mereka bukan keluargamu. Kan anak-anak Nabi Nuh akhirnya mati tenggelam. Istri Nabi Nuh akhirnya mati tenggelam. Kenapa? Tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Nah, di situ Nabi Nuh diuji oleh Allah, hawanya, rasanya, emosionalnya diuji. Apakah ikut perkataan Allah atau ikut perkataan perasaan tadi? Perasaan mengatakan, kasihan anak istriku. Kasihan anak istriku. Aku harus menyelamatkan mereka nih. Tapi di sisi lain ada perintah Allah, jangan selamatkan mereka. Jangan tolong mereka. Mereka bukan keluargamu. Dikasih pilihan. Kalau ngikuti perasaan, mau menolong Nabi Nuh. Ngikuti rasa tadi, ngikuti emosi tadi mau nolong. Tapi kalau perintah Allah, jangan tolong. Nah, di situ kekuatan Nabi Nuh tuh. Walaupun di depannya anak istrinya tenggelam, dia harus menyaksikan anak istrinya tenggelam karena tidak mau menentang perintah Allah. Ini kekuatan kemampuan mengendalikan emosi, kemampuan mengendalikan rasa, kemampuan mengendalikan hawa kita tadi. Kemampuan mengendalikan hawa itu telah Allah contohkan Nabi Nuh. Kadang-kadang kita dalam kehidupan juga mengalami hal yang demikian kan. Dalam rumah tangga, istri begini, ada rasa jengkel, ada rasa marah. Bisa tidak dikontrol. Rasa itu pasti ada. Kalau ada rasa, mati rasa ngarannya. Bahaya ini kalau mati rasa, kalau wasbullah. Kalau mati rasa kan bahaya kalau ada rasa kita. Rasa suka itu pasti ada enggak? Ada rasa suka sama orang, ada rasa benci juga. Rasa sayang ada, rasa cinta ada, tapi rasa suka ada juga. Itu semua adalah namanya rasa emosional. Nah, kalau manusia tidak mampu mengendalikan rasa ini, ya sulit. Di rumah tadi tuh contoh di rumah tangga. Kita kalau tidak siap menerima keadaan bini, yaitu harus berkelahi terus. Tidak bisa mengendalikan emosi tadi. Emotional control tidak bisa dikendalikan. Padahal berumah tangga tuh begitu berpasangan suami istri pasti mengalami banyak masalah. Kita sebagai suami punya kekuatan mengendalikan emosional kita. Walaupun bagaimana, ya kan, anak istri ini kelakuannya mampu tetap kita mengendalikan emosi. Arahkan dia kepada Allah. Anak istri arahkan kepada Allah. Bimbing kepada Allah. Tapi tentu dengan kesabaran. Nah, jangan kalau tidak mau langsung main tangan, main pukul apa segala macam. Itu tidak dicontohkan. Itu kalau manusia tidak mengendalikan emosi itu namanya reaktif. Jadi kalau orang tidak punya kemampuan mengendalikan emotional control, akan jadi orang yang reaktif. Cepat marah, cepat tersinggung, cepat dendam sama orang, mudah benci sama orang lain, iri hati sama orang lain. Segala macam keburukan itu keluar karena manusia tidak mampu mengendalikan yang namanya dorongan hawa tadi. Hawa nafsu itu tidak mampu dikendalikan. Itu membuat manusia bisa berbuat keburukan. Al-Quran ini datang supaya manusia sadar bahwa dia punya hawa nafsu, tapi hawa nafsunya harus mampu dia kendalikan. Mampu dikendalikan. Yang bujangan misalnya, kayak Ridho kan, ada dorongan hawa nafsu pasti ada. Harus bisa dikendalikan. Makanya disuruh Rasulullah kan, kalau sudah tertahan lagi segera nikah. Disuruh kita oleh Rasulullah segera nikah. Kayak Pak Haji kan, segera nikah. Karena dorongan itu ada. Nah, itu sunatullah. Ya kan? Pas bulan aja masih ada lagi. Iya,
selama kita makan, asal kita sehat itu, asal makan tuh dorongan itu ada. Cuma mungkin kadarnya menurun. Kalau waktu masih muda, tahan sehari sekali, sudah tua paling seminggu sekali. Ini lama-lama sebulan sekali, sudah turun dia. Sebulan sekali. Tapi kan rasa itu ada. Nah, laki-laki terutama, makanya kita disuruh tuh mencari pasangan. Kenapa? Supaya ada tempat menyalurkan hawa tadi. Nafsu itu kalau disalurkan, mungkin ada ya itu tadi berbahaya. Makanya kata Rasulullah, kalau engkau belum bisa menikah, perbanyaklah berpuasa. Anak muda tuh belum mampu nikah lagi, suruh banyak puasa. Kenapa? Beratnya mengendalikan hawa nafsu ini berat, tidak mudah. Pada mudah mengendalikan hawa nafsu. Banyak orang tergelincir di situ. Dia mengikuti hawa nafsu, akhirnya menjadi orang-orang yang reaktif. Reaktif itu artinya mudah sekali emosi, mudah marah, mudah benci, apa segala macam itu muncul karena ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu. Dalam bahasa istilah kita mengatakan emotional control. Nah, Nabi Nuh itu contoh manusia yang kuat mengendalikan emosi. Walaupun depan mata anak ini tenggelam, tapi tidak mau menentang perintah Allah. Kita bisa juga itu kalau walaupun ada bibit bungas depan kita, sudah menyerahkan dirinya. Tapi kita tahu ini zina nih, kita tidak mau melakukan. Ya kan? Tapi ini cuma enak diucapkan, kalau berhadapan kali jawaban. Diucapkan enak kan? Tiba-tiba depan mata kita ada bungas cantik pulang, muda pulang, lemah juga lintuhun. Ya kalau Pak. Lemah juga lintuhun kita bungas orangnya. Cantik orangnya. Di depan mata tuh. Walaupun siapapun manusianya bisa lemah iman. Itu kemampuan mengontrol itu dicontohkan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita dalam kehidupan ini belajar juga. Mitsaqun ghaliza, janji yang teguh kita kepada Allah itu terjaga kalau kita mampu mengendalikan yang namanya pertama hawa nafsu kita. Emotional control, mengendalikan dorongan emosi, mengendalikan rasa ingin senang, rasa bahagia, rasa ingin dipuji. Itu fitrah manusia suka dipuji, tapi dikendalikan tuh. Karena manusia kalau tidak mampu mengendalikan pujian bahaya. Ya kan? Bisa lupa manusia kalau punya kemampuan begitu dipuji orang diambung, nah itu bahaya. Itu namanya emotional control. Jadi Nabi Nuh itu mengajarkan kepada kita umat manusia supaya punya kekuatan mengendalikan emosi. Namanya emotional control. Jangan cepat marah, jangan cepat benci, jangan mudah terpancing, jangan mudah reaktif, jangan tersinggung, jangan dendam, jangan dengki, jangan iri hati. Itu lapang, itu mitsaqun ghaliza. Pegang janji yang teguh kepada Allah dengan kendalikan emosi kita. Hawa nafsu kita dikendalikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ini adalah kemampuan Nabi Ibrahim itu mengendalikan rasionalnya. Ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, itu kan diuji kemampuan rasionalnya, alam pikirannya diuji, ya kan? Kalau seandainya Nabi Ibrahim pada saat itu salah menggunakan akal pikirannya, bahkan Nabi Ibrahim bisa menyembah matahari, bisa menyembah bulan, bisa menyembah bintang. Kalau tidak punya kemampuan mengendalikan alam pikirannya. Tapi Nabi Ibrahim AS diberi Allah kekuatan, kemampuan mengendalikan alam pikiran, namanya rational control. Kalau Nabi Musa itu emotional control, maka Nabi Ibrahim ini istimewanya kemampuan mengendalikan rational control. Dia mengontrol rasionalnya, alam pikirannya dikontrol. Begitu dia melihat bintang, lenyap bintang, tidak mungkin Tuhan itu hilang. Siang hari dia matahari, wah ini Tuhan barangkali, inilah Tuhan. Tiba-tiba malam hari maghrib hilang matahari tadi, bukan ini Tuhan. Tidak mungkin Tuhan hilang, kan? Tidak mungkin Tuhan lenyap. Malam hari dilihat bulan. Wah, cahaya ini indah cahaya. Barangkali ini Tuhan. Tiba-tiba esoknya hilang pulang bulan. Berarti bukan ini. Lalu Ibrahim dengan kekuatan rasionalnya dia mengatakan Tuhan itu adalah yang menciptakan semua ini. Itu hebat Nabi Ibrahim. Bukan bintang, bukan matahari, bukan bulan, tapi Tuhan itu adalah yang menciptakan semua ini. Itulah Tuhan. Ketika itu dalam Nabi Ibrahim dalam pencarian mencari rohnya itu dibimbing. Jadi akal pikiran kita ini hidupnya harus pakai akal pikiran. Orang-orang nanti kata Al-Quran mengatakan
Banyak masuk neraka karena tidak menggunakan akal pikirannya. Wa qalu law nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, dulu kami tidak mau mendengar dan tidak mau menggunakan akal pikiran, maka pada hari ini kami masuk neraka yang menyala-nyala. Banyak orang masuk neraka karena tidak menggunakan akal pikiran. Kita beragama ini harus gunakan akal pikiran. Pakai akal kita. Allah merintahkan dalam Quran banyak sekali. Afala ta'qilun. Tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Afala tatafakkarun. Tidakkah kalian berpikir? Afala ta'lamun. Tidakkah kalian mau mengetahui? Perintah Allah tuh bahasanya di balik-balik kata-kata ta'qilun, ta'lamun, tafqahun. Tidakkah kalian memahami? Afala yatadabbarun. Tidakkah kalian memahami? Itu di balik kata-kata itu bahasa sederhananya, tidakkah kalian menggunakan akal pikiran kalian? Tidakkah digunakan akal pikiran? Itu nanti kayak orang-orang LGBT itu. Coba kalian menggunakan akal pikiran. Menggunakan akal pikiran tuh nah. Masa iya laki sama laki, bini sama bini? Binatang aja kada mau kan? Ini kita punya akal pikiran. Binatang aja tidak mau. Binatang itu bini sama bini, laki sama laki kada mau. Ini ada manusia bisa seperti itu. Bini sama bini, laki sama laki. Dan banyak yang dukung. Makanya waktu di Piala Dunia Qatar ini dilarang pakai simbol-simbol LGBT. Ya kan? Jerman menentang. Kita mulut, akhirnya kalah. Ini kisah sedikit. Kaitannya lagi sekarang lagi ramai Piala Dunia. Ya kan? Ayo tersingkir. Jadi itu contoh manusia-manusia yang tidak menggunakan akal pikirannya. Lebih mengedepankan hawa nafsu tadi, tapi akal tidak jalan. Nah, jadi Nabi mengajarkan kepada kita dalam kehidupan, gunakan akal pikiran kita ini. Tetapi akal pikiran tadi harus dituntun oleh wahyu Allah. Ini Quran ini menuntun supaya kita jangan sampai salah berpikir. Salah berpikir namanya kafir. Jadi kafir itu artinya kafaro itu salah berpikir. Fakaro. Fakaro itu pikir. Di balik hurufnya fakaro, di balik hurufnya kafaro, sama hurufnya tuh. Fakaro berpikir, kafaro kafir. Terbalik. Jadi orang-orang kafir itu adalah orang yang salah dalam berpikir. Kenapa sampai salah berpikir? Kaitkan dengan yang pertama tadi. Karena hawa nafsu itu ini kedepankan. Akhirnya manusia salah berpikir. Salah berpikir. Ada orang mencuri, salah berpikirnya. Ada orang menjual diri, ada orang berzina, ada orang koruptor, ada orang narkoba. Salah berpikir. Dikiranya dengan pakai narkoba itu nikmat, bahagia. Yang ada mati. Yang ada banyak mati malahan. Nikmat paling-paling pas dia lagi pakai nikmat, imbah itu mati, overdosis dan sebagainya. Kenapa terjadi demikian? Karena manusia lebih mengedepankan hawa nafsunya ketimbang akalnya. Nah, Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada kita, gunakan akal pikiran, kontrol rasional kita, dikendalikan pikiran kita. Kalau tidak dikendalikan berbahaya. Pikiran kita ini kalau dikendalikan bahaya. Manusia ini biasa pintar. Orang-orang kafir tuh kan hebat kalau dikasih Allah akal pikiran, orang Bani Israel dikasih Allah akal pikiran lebih ala ilmin alal alamin. Mereka mempunyai kemampuan kecerdasan yang lebih dari orang lain. Tapi kemampuan itu membuat mereka jauh dari Allah. Bikinnya bom, dihancurkannya negara orang. Itu kalau pikiran manusia tidak terkendali. Tidak terkendali. Hanya berpikir sebatas untung rugi. Akal pikiran itu kalau tidak terkendalikan, dia hanya berpikir sebatas untung rugi. Mengaji seperti ini nah. Kalau hanya menggunakan akal, kada datang dia. Bapak juga mengaji, ada dapat untung juga. Kalau apa mengaji dapat duit. Pas boleh dapat amplop 100.000 satu orang. Aku nanya. Kada ada, dapat apa juga. Jaka yang boleh dapat beras, 5 liter, nyaman ya. Kalau kayak gitu mau wajar. Kalau bisa jadi umumkan, sekarang diumumkan. Ayo malam ini datang Miftul Jannah 100.000. Nah penuh nih. Ya kalau Pak umumkan. Malam ini kita mengaji, yang hadir 100.000. Gimana Bang Fadi? Kira-kira penuh aja nih? Penuh. Karena orang berpikirnya untung rugi. Wah dapat untung.
Ke sana kita. Ke sana kita datang ke Tarjana. Kenapa? Ada keuntungan sana. Apa? Kamu datang pengajian sampai 100, datang orang. Di staynya bisa datang lah. Staynya datang. Nah, atau orang tambah amuk. Kan putihnya kita. Ya kan? Dapat 100 aja 50.000 aja. Kayak lagi rame yang di GPK kan. Suruh kumpul merame kan. Nah, rupanya dibilang hari ini banyak bohongnya. Ya, tapi begitulah manusia. Karena di akal pikirannya berpikir kepada untung rugi. Jadi kalau ada untung mau datang. Kalau ada untung tidak mau. Itu namanya akal itu berpikir begitu. Kalau tidak dikendalikan, akal hanya berpikir sebatas untung rugi. Aku dapat untung apa? Mengaji ini dapat untung apa? Sholat berjemaah dapat untung apa? Sugih gak ada juga, apa guna, bagus begawi. Nah, itu orang yang sebatas menggunakan logikanya. Dia menggunakan logika. Kalau kada begawi, kada dapat duit. Itu logika dia. Padahal rezeki itu bukan karena kita begawi. Rezeki itu dari Allah. Ada orang begawi mati-matian, kalau sudah kata Allah, kada dapat juga. Ada orang santai di rumah aja. Kalau sudah kata Allah, rezekinya ada. Orang yang ngantarkan ke rumah. Nah, jadi pekerjaan itu sebenarnya adalah tempat kita berbuat amal kebaikan. Rezeki semua sudah diatur oleh Allah. Itu keimanan harus begitu. Tetapi banyak manusia berpikir hanya sebatas untung rugi. Kalau dapat untung banyak, mau menggawi. Tapi kalau tidak dapat untung, tidak mau menggawi. Berpikir sebatas untung dan rugi. Nah, itu kemampuan akal pikiran. Makanya pikiran kita perlu dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, khawatir kita bisa salah berpikir. Salah berpikir dalam bahasa Quran namanya kafir. Itu salah berpikir. Fawailul lil kafirin. Celaka orang-orang yang kafir. Siapa orang yang kafir itu? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Yaitu orang-orang yang lebih cinta dunia daripada kehidupan akhirat. Dalam surah Ibrahim. Kata-kata itu Allah jelaskan dalam surah Ibrahim, surah ke-14, ayat yang kedua. Ya, ini. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul kafirin min adzabin syadid. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhannya karena siksaan yang sangat keras. Siapa orang kafir itu? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Orang kafir yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Itu orang yang salah berpikir tuh. Bukan orang kafir yang luar sana macam Quran nih. Barangkali dalam diri kita ini ada kekafiran. Kapan itu? Kalau kita lebih mencintai dunia daripada kehidupan akhirat. Lebih mencintai dunia daripada kehidupan akhirat. Maka pikiran itu dikendalikan itu. Mencari duit itu boleh. Kada dilarang, disuruh makan Islam. Tapi jangan sampai gara-gara mencari duit kada mau sholat lagi, kada mau mengaji lagi. Nah, usaha di samping musola. Nah, orang maghrib kada mau turun ke musola, padahal usaha samping musola. Berjualan parak dengan musola nih. Tapi tidak mau datang untuk mengerjakan sholat. Apa salah? Tutup sebentar, sholat maghrib, usaha lagi. Nanti pas Isya tutup sebentar, sholat maghrib, usaha lagi. Nah, cuma barangkali ke sini ngalih seperti itu. Kalau amal di Mekah kan kayak itu aja. Kalau pas orang azan haram aja, tutupnya sudah. Dia pergi ke masjid. Nah, mau di Indonesia di sini mereka itu bisa berhilangan di pasar. Nah, orang azan tutup jar, sininya ke situ hilang sudah dagangan. Bisa terjadi begitu. Nah, jadi kata Allah yang namanya kekafiran itu adalah orang-orang yang lebih cinta kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Itu karena manusia tidak mampu mengendalikan akal pikirannya. Hawa nafsu tidak dikendalikan, akal pikiran tidak dikendalikan. Dikendalikan, gunakan akal pikiran, tapi dia harus dikendalikan. Yang ketiga, Nabi Musa. Apa pelajaran dari Nabi Musa ini adalah kemampuan mengendalikan kekuatan. Nabi Musa terkenal dengan Nabi yang paling kuat. Sekali tinju mati orang.
Nabi Musa punya power yang luar biasa. Nabi yang paling kuat. Pukul sekali mati. Tetapi ada kekuatan bagaimana dia menundukkan Fir'aun. Fir'aun kan penguasa. Nah, itu kan kekuasaan. Bagaimana kemampuan Nabi Musa bisa menundukkan Fir'aun. Nah, itu dia punya kemampuan namanya power control. Power itu kan kekuatan, control itu mengendalikan. Bagaimana Nabi Musa mampu mengendalikan kekuasaan. Power itu kawan. Kadang-kadang manusia ini kalau sudah jadi penguasa bisa lupa diri dah. Lupa diri dah. Kadang punya lagi kemampuan mengendalikan kekuasaan tadi. Itu membuat manusia lupa kepada Allah, bahkan lupa kepada dirinya sendiri. Sebagaimana Fir'aun itu, dia berikan Allah kekuasaan, lupa terhadap Allah, lupa terhadap dirinya sendiri. Datang Nabi Musa mengendalikannya. Nabi Musa yang mengendalikan kekuatan Fir'aun. Kenapa? Cocok. Nabi Musa orang yang kuat, penguasa, dihadapkan dengan Nabi yang juga punya kekuatan. Nabi Musa. Nah, dalam hidup kita begitu. Kita ini kan punya dikasih Allah tuh sebagai suami tadi di rumah kan punya kekuasaan gak ada? Ada kekuasaan. Minimal kitanya penguasa di rumah tangga. Nah kalau suami kada bisa mengendalikan kekuasaan kayak Fir'aun tuh bang. Kamu sudah suami tuh kada punya kemampuan mengendalikan kekuasaan, ya kayak Fir'aun tadi itu. Main tangkap, main tempeleng, main bunuh, suka-sukanya hati aja. Tuhanku kata Nabi Musa bisa menghidupkan dan mematikan. Aku juga bisa kata Fir'aun. Sini, pergi ke sini. Sodok mati langsung. Nah mati kalau aja. Aku juga bisa mematikan aja. Yang hidup dibiarkannya hidup, yang dimatikannya juga. Tuhanku kata apa namanya? Menghidupkan matahari, apa namanya? Di timur, tenggelam di barat. Coba engkau buat balik sekarang. Mampu tak? Kata Fir'aun. Tidak mampu Fir'aun. Nabi Musa kecerdasannya. Mampu mengendalikan Fir'aun yang jahat. Nah ini artinya pelajarannya kita diberi Allah, setiap manusia pasti punya power, kekuatan, punya kekuatan, punya kekuasaan. Tapi itu harus dikendalikan, arahkan kepada yang baik. Karena kalau orang punya kekuatan dia bisa mengendalikan kekuatan kepada yang baik, itu luar biasa. Presiden itu kan luar biasa kekuasaannya kan. Kalau dia mampu mengendalikannya luar biasa kebijakannya itu, luar biasa. Yang kaji luar biasa kalau pemimpin yang adil itu dekat dengan Rasul di akhirat nanti. Nomor satu adalah 3 golongan nanti yang dapat naungan Allah. Nomor satunya pemimpin yang adil. Walaupun sudah jadi penguasa, kayak lupa diri. Walaupun sudah jadi penguasa, tetap menjalankan aturan Allah. Jadi penguasa menolong rakyatnya. Jadi penguasa membantu rakyatnya, bukan membantu dirinya, kroni-kroninya, keluarganya, sekutu-sekutunya. Nah kebanyakan begitu sekarang. Orang kalau diberi kekuasaan lupa diri. Itulah kasusnya FS tuh, Jenderal Bintang 2. Itu contoh orang yang tidak mampu mengendalikan kekuasaan. Sayang benar. Emosi dia. Apa segala macam. Dibunuhnya anak buahnya. Tidak mampu mengendalikan ketika dia diberikan kekuasaan. Maka sekarang ada di perang bintang. Habis ini lapor pulang, tangkap pulang narkoba. Sekarang bergeser lagi, kejar lagi bintang yang lain, kasus tambang lagi. Nah, ini orang contoh manusia-manusia yang Allah beri dia kekuasaan, tapi tidak punya kemampuan untuk mengendalikan kekuasaan tadi. Dia mengendalikan orang, tapi tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Mengendalikan orang bisa, karena dia penguasa, tapi dia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Nah, Nabi Musa itu mengajarkan kepada kita. Hidup itu harus punya kemampuan mengendalikan kekuatan tadi. Kita punya kekuatan, punya kekuasaan, kendalikan. Jangan sampai salah digunakan. Yang keempat, Nabi Isa. Wa Isa bin Maryam. Apa yang diajarkan oleh Nabi Isa ini? Kemampuan dia itu menjaga kehormatan diri. Itu Nabi Isa itu dia. Menjaga kehormatan dirinya itu kuat sekali. Lahir tanpa seorang ayah. Dicap oleh masyarakat pada saat itu ibunya penzina dan ini adalah anak hasil zina. Itu kan soal harga diri kan sudah dijatuhkan benar kalau disambati ibunya penzina dan dia dianggap sebagai anak hasil dari zina. Tetapi apa ucapan Nabi Isa ketika masih kecil sudah berpandir dah. Kata Maryam ketika orang menuduh Maryam berzina, ini siapa abahnya? Kata Maryam, kalau mau tahu tanya aja sama anak nih.
Tanya sama anaknya. Jangan main-main orang-orang yang orang-orang yang kurang akal pikiran tadi. Mana mungkin anak bisa berpandir? Ini masih merah bayinya. Berpandir Nabi Isa sekali. Qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini adalah abdi Allah. Itu hebatnya. Nah, kita begitu juga. Jangan sampai karena hidup misalnya susah, sulit, lalu harga diri itu hilang. Tidak boleh. Banyak orang-orang begitu. Self esteem, tidak punya kemampuan untuk menjaga harkat martabat diri itu. Karena dorongan hawa nafsu, karena akal pikiran tadi untung rugi, karena urusan kekuasaan tadi, akhirnya manusia itu tidak mampu yang namanya mengendalikan harga dirinya. Dijual diri dengan harga yang murah. Jual diri harga murah. Padahal kita orang yang mulia. Padahal qala ini Abdullah. Itu Abdullah itu adalah titel yang paling hebat sudah. Nabi Isa saja mengatakan dirinya Abdullah. Titel yang paling hebat itu adalah titel Abdullah. Bukan titel Hafizahullah. Ini kan Hafizahullah. Ini artinya orang yang sudah hafal Quran, hafal hadis, bukan. Yang paling tinggi itu titel Abdullah. Nabi mengatakan aku ini adalah seorang hamba Allah. Qala inni abdullah. Siapa hamba Allah tadi itu? Ataniyal kitab, telah didatangkan kepadaku kitab. Wa ja'alani nabiyya, dijadikannya aku sebagai seorang nabi, membawakan kitab, mengajarkan kitab kepada manusia. Itu hamba Allah. Hamba Allah adalah posisi yang paling tinggi, paling mulia, itu adalah hamba Allah. Abdullah. Semua nabi mengatakan gitu enggak ada? Semua nabi mengatakan dirinya adalah hamba Allah. Dari Nabi Muhammad dari Nabi Adam sampai Muhammad Rasulullah, pasti semua nabi mengatakan aku adalah hamba Allah, Abdullah. Nah, itu citra diri manusia yang paling hebat. Jangan sampai kehilangan citra diri tadi karena kehidupan kita. Barangkali ada orang tuh jual diri, mengemis sana sini karena kesulitan ekonomi, tidak lagi punya rasa malu, hilang harga diri, tidak menghormati diri sendiri. Gimana orang yang menghormati diri sendiri pun tidak hormat terhadap dirinya. Nah, ini orang-orang yang kehilangan self esteem, kehilangan citra diri. Kita perlu menjaga citra diri kita nih. Dijaga citra diri kita. Orang beriman itu harus punya kemampuan, kekuatan menjaga citra diri. Kalau kita Indonesia ini, jadilah bangsa yang terhormat. Jangan mudah di setir orang lain. Jangan mudah diatur, dikendalikan orang lain. Kita harus menjadi bangsa yang mampu mengatur, mengendalikan diri kita sendiri. Itu namanya orang self esteem, orang punya harga diri, menjaga citra diri. Nah, jangan mau digadaikan diri kita. Banyak orang tuh menggadaikan diri, bahkan menggadaikan iman. Karena Indomie satu kardus, iman bisa dijual. Kan lagi marak seperti itu kan. Sekarang lagi marak kan usaha orang untuk kristenisasi. Orang dananya besar, didekatinya pelosok-pelosok kampung-kampung, orang-orang yang kesulitan, kasihnya mie, suruhnya masuk ikut agama Kristen, mau orang. Ini kan artinya orang-orang yang kurang mau menjaga dirinya. Nah, dia Allah kita perintahkan, jadi janji kita kepada Allah itu misalkan ghorizo itu akan dapat kita pegang teguh kalau kita punya kemampuan mengendalikan citra diri, menjaga martabat diri kita. Martabat itu harus jaga. Kehormatan diri kita harus dijaga. Jangan dihancurkan, jangan dijual. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga murah. Nah, itu ada orang-orang gitu. Jual ayat-ayat Quran dengan harga yang murah. Nabi Isa mengajarkan kepada kita semua, jadilah orang-orang yang punya kemampuan untuk selalu menjaga kehormatan diri. Ngontrol diri tadi, kemampuan itu harus ada. Caranya bagaimana? Dengan mempelajari kitab Allah. Qala inni Abdullah ataniyal kitab. Dengan kitab Al-Quran itu jaga diri kita semua, jaga keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Suruh menjaga diri kita. Diri kita tuh kehormatan diri jaga. Jangan sampai dirampas oleh orang lain.
Kalau zaman-zaman dulu ada orang yang rela murtad, itu karena tidak menjaga kehormatan diri. Ada orang rela murtad. Rela jadi orang murtad karena dapat dunia. Itu ada orang seperti itu. Nah, kalau orang-orang tidak punya Quran bisa jadi demikian dia. Melupakan janjinya kepada Allah. Maka kita lewat membaca Quran ini salah satu tujuan utama kita supaya kita punya kekuatan untuk punya kemampuan mengendalikan hawa nafsu kita. Supaya kita punya kekuatan untuk mengendalikan yang namanya akal pikiran kita. Supaya dengan kita mengaji ini punya kekuatan untuk mengendalikan kekuatan, power yang Allah berikan kepada kita. Supaya dengan mengaji ini kita menjaga kehormatan diri dijaga. Jangan jual murah. Diri jangan dijual murah. Jaga. Abdullah itu mahal harganya. Seorang hamba Allah itu mahal harganya. Harganya hidup mati. Kalau masih ada nominal ini masih murah tuh. Berapa harganya? 1 miliar. Masih bisa dijangkau. Berapa harganya? 1 triliun. Murah tuh. Orang-orang Arab dapat mobil Rolls Royce. Mengalahkan Argentina, dapat hadiah, setiap pemain dapat mobil Rolls Royce. Harganya 1 miliar lebih. 1,8 ke berapa? Masing-masingnya itu dapat seberataan. Murah kada? Murah, duitnya banyak. Namun kita kan mahal. Karena kawan kita, oh dia raja, murah. Tukarkannya satu-satu pemainnya, nyaman benar. Nah, selagi bisa dihitung itu murah. Yang namanya mahal itu tidak kawak dihitung. Berapa nih kayak orang-orang Abdullah tadi itu tidak ada hitungannya. Abdullah tadi hitungannya hidup mati. Hidup matinya itu beribadah kepada Allah. Itulah harganya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itulah harga seorang hamba Allah itu. Hidup matinya beribadah kepada Allah. Kalau kawan ukur berapa nilainya? Karena hidup matinya itu beribadah kepada Allah. Itu yang dijaganya. Janji itu yang dijaga oleh orang beriman tadi. Mitsaqun ghalidha, kekuatan kita untuk memegang janji yang teguh kita kepada Allah. Dicontohkan oleh para nabi. Kendalikan emosi, kendalikan akal pikiran kita, kendalikan power kekuasaan kita, jaga kehormatan diri kita. Ini adalah contoh yang diberikan oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW menggabungkan semuanya. Rasulullah lah orang yang kuat mengendalikan segala hal. Rasulullah contoh yang sangat luar biasa. Makanya kalau kita umatnya mampu meneladani Rasulullah, pasti umat Islam menjadi yang terbesar, menjadi yang terbaik, khair ummah. Kalau kita mampu menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah. Sekarang kita umat Islam kalah, tapi dengan Piala Dunia ini terangkat lagi. Wah, orang sudah mulai melirik Islam, ya kan? Berita-berita di Mekah sana banyak orang masuk Islam. Banyak jar. Saban hari ada aja orang masuk Islam terus. Karena ternyata Islam tidak seperti yang diberitakan orang-orang oleh orang Amerika yang mengatakan Islam ini radikal, teroris. Sampai ke sana dilihatnya santun orang. Ramah semua, dikasih makan. Luar biasa. Wah, ternyata ini Islam. Akhirnya banyak ribuan orang masuk Islam. Di sana ribuan orang masuk Islam. Di wadah kita ini kan ada ketahuan kayak di Cianjur tuh bujur kada kan ada pahamnya kita. Banyak yang jadi orang Kristen, yang murtad ya. Bujur jua kayak itu kan pahamnya kita. Ya kan? Nah, cuma kan kalau kita kan kalau orang masuk Islam, wah kita beritakan, wah di Qatar orang banyak masuk Islam. Alhamdulillah itu senang. Tapi kita kan pernah mengesahkan di Indonesia banyak orang murtad. Nah, kan ada kisahnya. Mereka senyap, bergerak senyap. Pendanaan kuat, bergerak senyap, orang dikristenisasikan. Disuruh orang murtad berbalik ke belakang. Kalau orang kurang mampu mengendalikan diri, niscaya dia akan jadi orang yang murtad. Tetapi kalau kita punya kekuatan mengendalikan diri, nah kita bisa tetap mempertahankan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan bisa mengendalikan emosi kita, bisa mengendalikan akal pikiran kita, bisa mengendalikan power kekuatan kita, dan selalu menjaga kehormatan diri kita. Kalau itu kita lakukan, insya Allah janji kita tadi akan mampu kita pegang dengan teguh. Mitsaqan ghalidha. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.